Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua Muhammad Rivaldo di channel Aldo Gear. Ya, baru-baru ini gua sedang membaca buku yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Oke, jadi pada buku ini penulis ingin menceritakan kegundahan hatinya akan demokrasi di negaranya, yaitu Amerika yang sedang mengalami turbulensi dikarenakan terpilihnya seorang populis. Nah, pertanyaannya Pak, apakah demokrasi kita dalam bahaya? Mari kita ulas sedikit-sedikit. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, keputusan, dan lain-lain secara langsung dan tidak langsung itu diputuskan oleh rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Jadi pengertian demokrasi itu boleh dibilang adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Ada banyak cara demokrasi itu bisa mati, dengan cara melembahkan lembaga-lembaga hukum, pengadilan, badan intelijen, pers, atau bahkan dengan adanya kudeta militer. Tengah hari pada 11 September 1973, sesudah berbulan-bulan ketegangan meningkat di jalan-jalan Santiago di Chile, pesawat-pesawat jet Hawker Hunter buatan Inggris terbang lalu menjatuhkan bom ke La Moneda, yaitu istana kepresidenan Chile. Selagi bom-bom terus dijatuhkan, La Moneda terbakar. Presiden Salvador Allende yang terpilih 3 tahun sebelumnya sebagai pemimpin koalisi kiri dibarikade di dalam istana. Selama masa jabatan Allende, Chile telah dilanda keresahan sosial, krisis ekonomi, dan kelumpuhan politik. Allende berkata bahwa dia tidak akan turun sampai dengan dia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang presiden, atau sampai masa jabatannya habis. Di bawah komando Jenderal Augusto Pinochet, angkatan bersenjata Chile merebut kendali negara. Pagi-pagi sekali pada hari bersejarah itu, Allende berpidato, berharap para pendukungnya bakal turun ke jalan membela demokrasi. Namun perlawanan itu tak terjadi. Polisi militer yang menjaga istana akhirnya meninggalkan Allende karena di siaran pidatonya ditanggapi kesunyian. Beberapa jam kemudian, Presiden Allende tewas, begitu juga dengan demokrasi di Chile. Namun ada cara lain untuk menghancurkan demokrasi ini. Kurang dramatis tapi sama destruktifnya. Untuk kali ini demokrasi bukan mati dari tangan seorang militer atau seorang jenderal, tapi melalui presiden yang terpilih. Seperti Hugo Chavez di Venezuela, Adolf Hitler di Jerman, dan Getúlio Vargas di Brazil. Nama-nama tersebut adalah contoh-contoh tokoh politik berkuasa yang terpilih yang menghancurkan demokrasi melalui keotoriternya. Mari kita tarik mundur sedikit bagaimana cara mereka bisa terpilih. Jawabannya adalah para elit politik. Ketika negara sedang dilanda kekacauan atau mungkin mengundang mereka merupakan upaya meredam perjalanan politik mereka. Dikarenakan biasanya orang-orang seperti ini memiliki suara, walaupun sedikit. Tapi itu penting bagi partai politik. Namun ternyata mengundang mereka adalah sebuah kesalahan fatal atau bisa disebut dengan senjata makan tuan. Contohnya, hanya 1 hari setelah Hitler diangkat menjadi seorang kanselir, seorang tokoh konservatif yang membantu dia mengaku bahwa saya telah melakukan kebodohan terbesar dalam hidup saya karena saya telah bersekutu dengan demagog terbesar dalam sejarah dunia. Ada banyak cara mencegahnya, tapi gue rangkum sedikit, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam, partai politik. Ya, partai politik adalah kunci utama dari sebuah negara agar bisa memfilter para pemimpin-pemimpin populis dan para demagog ini agar tidak memimpin. Tapi biasanya para demagog dan para populis ini memiliki suara, walaupun sedikit. Suara, ya. Suara itu sangat penting Pak bagi partai politik, meskipun sedikit. Akhirnya, banyak partai politik yang menutup mata mereka demi mendapatkan suara yang sedikit itu dari para orang-orang yang berpotensi menjadi demagog ini. Dan itu merupakan kesalahan terbesar dari partai politik. Menurutku, partai politik itu adalah filter terbaik untuk mencegah para pemimpin-pemimpin atau para provokator memimpin sebuah negara dan menghancurkan demokrasi. Lalu dari luar, bagaimana caranya? Ya kita ini. Tapi bagaimana cara mencegahnya Pak? Ketahui ciri-cirinya. Biasanya para pemimpin-pemimpin populis dan orang-orang yang akan menghancurkan demokrasi atau para provokator ini biasanya memiliki ciri-ciri Pak, yaitu track recordnya. Biasanya mereka memiliki sejarah buruk di kehidupan yang lama, entah itu menentang pemerintahan, entah itu membiarkan kekerasan, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Tapi biasanya para pemimpin-pemimpin ini tidak menunjukkan dirinya yang asli dahulu. Dia mengikuti alurnya sampai dengan dia terpilih dan dia menunjukkan sifat aslinya. Dan bagaimana cara kita mencegah orang-orang seperti ini memimpin? Karena dia tidak memiliki track record yang buruk. Bagus-bagus saja. Ada Pak caranya. Ahli ilmu politik Joan Slin berpendapat bahwa kita harus waspada apabila seorang politikus memiliki sikap. Yang pertama, menolak aturan main demokrasi seperti menolak hasil pemilu yang sah. Terus yang kedua, menyangkal legitimasi lawan seperti menyebut lawan itu adalah sebagai pelaku makar atau antek-antek asing. Terus yang ketiga, menoleransi atau menyerukan kekerasan seperti memperbolehkan pendukung mereka melakukan kekerasan terhadap pendukung lawan.
Dan yang keempat, menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, seperti ketika dikritik malah menyerang balik dengan alasan pencemaran nama baik dan seperti itu. Satu aja dari 4 hal ini ada pada seorang politikus, maka kita harus waspada. Tapi ya, mengucapkannya tentu lebih mudah daripada melakukannya. Karena memang Pak, menurut saya filter terbaik untuk mencegah para pemimpin-pemimpin populis dan provokator ini memimpin adalah partai politik. Karena menurut gua, partai politik itu adalah filter terbaik sebuah negara. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. I hope you got my point, guys. Gua harap kalian bisa mendapatkan inti dari apa yang ingin gue sampaikan sebenarnya, meskipun sedikit. Jangan biarkan para orang yang belum memiliki track record dalam politik memimpin. Kita pernah melaluinya Pak, Orde Baru, seorang pemimpin otoriter memimpin dan akhirnya berhasil diturunkan. Diturunkannya pun dengan susah payah. Maka kita harus menjaga ini. Jangan sampai lagi ada pemimpin-pemimpin atau provokator-provokator yang nggak mengerti bagaimana cara menjalankan sebuah negara memimpin. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.